Halo teman-teman, salam desain printing. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat buku seperti yang saya pegang ini. Jadi buku ini adalah buku yang isinya full color teman-teman. Jadi isinya semuanya warna. Jadi buku ini adalah pesanan dari customer dengan spesifikasi semuanya warna isinya, dan covernya juga menggunakan kertas yang tebal, yaitu kertas art paper. Saya akan membahas bagaimana cara membuat buku ini dengan menggunakan mesin fotokopi warna dari awal sampai akhir, sampai menjadi sebuah buku yang sudah layak untuk digunakan seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Oke teman-teman, untuk membuat buku dengan isi full warna seperti yang saya sebutkan tadi, kita membutuhkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Jadi tahap pertama adalah kita akan mencetak isinya ataupun covernya. Untuk kali ini saya akan mencetak isinya dulu dengan menggunakan mesin fotokopi warna. Di sini saya menggunakan mesin Ricoh Gesthener dengan kecepatan yang standar ya teman-teman. Karena mesin ini masuk kategori mesin yang standar, jadi bukan mesin produksi ya. Tapi udah bisa kita menggunakannya untuk mencetak buku seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi caranya kita tes dulu mesin fotokopi warnanya apakah berjalan normal dan dalam keadaan yang normal. Kita tes print dulu satu lembar. Setelah terlihat hasilnya udah bagus dan normal, kemudian kita akan lanjutkan mencetak yang berikutnya dalam jumlah yang lebih banyak. Saya mencetak menggunakan mesin Ricoh ini dengan ukuran kertasnya A3 plus, sedangkan ukuran bukunya adalah A5. Jadi dalam satu lembar kertas itu bisa kita mendapatkan 4 lembar isi buku ya, dalam satu lembar kertas itu, karena dibagi 4. Jadi isi buku itu ukurannya A5 ya, artinya setengah dari A4. Setelah selesai dicetak satu sisinya, kemudian kita cetak lagi bagian belakangnya. Jadi isi buku ini adalah bolak-balik ya. Di sini saya cetak bolak-balik teman-teman. Jadi kita mencetak sampai selesai isi bukunya. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki mesin fotokopi warna, bisa menggunakan jasa percetakan lain. Sedangkan untuk langkah-langkah selanjutnya bisa kita lakukan sendiri teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di video ini, tahapan-tahapannya dari awal sampai selesai.
Bagi teman-teman yang berminat dalam bidang percetakan dan juga desain grafis, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan share channel ini teman-teman. Kemudian tahap berikutnya, setelah kita selesai mencetak isi buku, kita kemudian mempersiapkan lagi covernya. Jadi tetap kita menggunakan mesin yang sama untuk mencetak cover buku ini. Jadi di sini saya mencetak cover itu menggunakan kertas art paper dengan ketebalan 250 gram. Jadi cukup tebal teman-teman, karena buku ini memang di order dengan spek yang agak tinggi. Kemudian setelah cover udah dicetak, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyusun atau mensortir isi buku sesuai urutannya. Jadi isi buku yang telah kita cetak tadi, yang telah kita print di mesin fotokopi warna itu, kemudian kita potong 4. Kita potong 4, jadi kemudian diurutkan sesuai dengan urutannya. Jadi tahapan dalam membuat buku ini, entah buku itu yang tebal, tipis, maupun yang memakai kertas yang beraneka ragam, semuanya tetap sama teman-teman. Jadi semuanya berawal dari kita mendesain sampai selesai desainnya sampai final, kemudian proses pencetakan, kemudian proses pensortiran, sampai seterusnya seperti yang saya lakukan di video ini. Saat mensortir ini, kita juga bisa sambil mengecek isi buku ya. Jadi kita harus sambil mengecek isi buku, apakah sudah benar urutannya, dan apakah ada yang rusak ataupun yang kurang bagus untuk kita ganti. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan aktifkan tombol subscribe-nya dan notifikasinya supaya kita tetap terhubung untuk belajar percetakan dan desain grafis bersama saya di channel Diwan Desain Printing. Kemudian tahap sortir sudah selesai, buku sudah diurutkan sesuai dengan urutannya. Kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu melakukan block claim. Jadi block claim ini penting untuk dilakukan teman-teman. Jadi tujuannya supaya buku itu gampang untuk dilakukan staples maupun jilid. Jadi untuk proses berikutnya setelah block claim ini akan lebih mudah, karena buku yang sudah di block claim itu jadi tidak tercerai-berai halaman ataupun isi bukunya. Cara melakukan block claim adalah sama seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, adalah kita dengan cara mengetrek bagian punggung buku yang akan di block claim
dengan rata, kemudian ditumpuk lalu dikasih lem sedikit di bagian tengahnya ya. Dikasih lem sedikit di bagian tengahnya supaya memegang tumpukan tadi, supaya tidak bergerak. Jadi cukup dikasih lem dulu sedikit di tengahnya, jangan terlalu banyak dulu. Kemudian tumpuk lagi yang lain. Jadi caranya tetap sama seperti tadi, disusun lalu di-track dan kemudian diratakan bagian punggung buku dan bagian atas bawahnya. Jadi mengetrek kertas ini harus rata ya teman-teman, harus diusahakan rata dan lurus supaya buku yang kita buat nanti hasilnya simetris dan lurus, terutama pada bagian punggungnya. Jadi begitu seterusnya kita melakukan blok lem semua buku yang udah dicetak atau di print tadi sampai selesai. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, di track sedikit bagian atas, bagian bawah sama bagian punggungnya sampai rata, kemudian ditumpuk kembali di atas tumpukan yang sebelumnya dan disusun juga dengan rata. Setelah itu kita kasih lem sedikit di bagian tengahnya, jadi untuk mengikat dulu supaya buku itu tidak bergerak. Jadi tekniknya sama seperti yang di video saya sebelumnya, cuma ini beda kertas ya teman-teman. Di sini untuk buku ini saya menggunakan kertas art paper dengan ketebalan isi buku, untuk isi bukunya 160 gram, jadi lebih tebal dari kertas HVS ya. Kertas ini juga agak licin teman-teman, karena kertas ini adalah kertas yang masuk kategori kertas art paper yang mengkilap itu. Oke, kita lanjutkan sampai selesai blok lemnya dan ditumpuk sampai selesai. Nah, udah selesai kita tumpuk dengan rata. Sekarang setelah itu baru kita akan melakukan pengeleman blok lem rata ke seluruh bagian punggung buku. Dan jangan lupa dikasih pemberat ya, untuk mengepres buku yang udah kita susun itu, kita kasih pemberat di atasnya. Jadi bisa menggunakan alat staples yang besar dan berat itu, ataupun alat pemberat lain yang kira-kira bisa digunakan untuk supaya susunan buku yang ditumpuk tadi jadinya rapat dan press. Setelah itu kemudian kita lakukan pengeleman dengan cara menggunakan kuas, memberikan lem merata pada seluruh bagian permukaan punggung buku yang sudah ditumpuk tadi, dengan rata dan jangan terlalu banyak, yang penting rata saja. Bagi teman-teman yang berminat dalam bidang percetakan dan juga desain grafis, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan share channel ini teman-teman. Oke, setelah selesai di blok lem,
Langkah berikutnya kita membuka buku yang udah di blok lem itu setelah kering satu persatu. Jadi kita tinggal lihat batasan cover dalamnya. Jadi cover dalamnya itu sebagai pembatas untuk membuka satu-satu buku ini dari blok lemnya. Jadi cara membukanya cukup gampang sekali. Kita tinggal menggunakan grafia kecil, kita bisa membuka buku dengan rapi dan cepat. Kadang juga ada yang menggunakan cutter, teman-teman. Tapi karena saya sudah biasa menggunakan tali rafia, jadi saya menggunakan tali rafia saja. Tahapan ini mungkin bagian yang sangat gampang ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemasangan lajur. Sebelum isi buku di staples, kita akan melakukan pemasangan lajur dulu. Jadi buku yang sudah di blok lem dan sudah dibuka satu persatu tadi tidak akan di staples dulu, jadi kita harus memasang lajurnya dulu. Jadi lajur ini tujuannya adalah untuk memperkuat halaman atas buku dengan halaman paling bawahnya, dan juga untuk penahan antara cover dengan isi buku. Jadi dengan memasang lajur ini akan membuat buku itu semakin kuat, terutama pada halaman atas dan halaman paling bawahnya. Karena biasanya pada halaman itulah yang cepat terbuka atau terkelupas. Jadi setelah kita memasang lajurnya ini, itu baru akan kita staples. Jadi lajurnya ini untuk penahan antara isi buku dengan covernya. Cara memasang lajur ini juga cukup gampang, teman-teman. Kita bisa menggunakan kuas kecil dengan lem kayu. Jadi lem yang biasa digunakan untuk dempul ataupun untuk pelamir tembok gitu ya. Jadi lem kayu biasa banyak dijual di toko-toko bangunan. Jadi kita menggunakan lem itu dengan cara dikuas sedikit di bagian atas punggung buku, kira-kira sepanjang dari lajur tadi. Lajurnya ukurannya juga kira-kira kurang dari panjang buku ya, atau kurang dari panjang punggung buku. Jadi seperti ini ya, di lem bolak-balik. Caranya dengan memberikan lem sedikit di atas punggung buku, kemudian direkatkan lajurnya untuk bagian atas dan bagian bawahnya.
Kemudian setelah lajur sudah terpasang, sekarang kita akan melakukan staples. Untuk staplesnya bisa kita menggunakan 3 buah staples dari ujung tengah dan ujung punggung buku, tapi bisa juga kita melakukan staples dengan lebih dari 3 kali. Jadi lebih bagus lagi kalau kita menggunakan 4 staples, jadi 2 di samping dengan 2 di tengah. Jadi itu akan lebih kuat bukunya, dan saat membukanya juga tidak akan terlihat ruang ataupun celah di bagian punggung buku. Usahakan isi staplesnya lebih panjang daripada ketebalan buku. Tapi kalau kita tidak memiliki isi staples yang lebih panjang dari ketebalan buku, kita juga bisa menggunakan staples yang isi staples yang lebih pendek, tapi dengan cara staples bolak-balik. Kemudian setelah selesai di staples, tinggal kita ratakan dengan palu ya. Jadi dipukul dengan palu supaya rata bagian punggung buku yang akan kita jilid. Jadi supaya nanti saat menjilid, cover buku itu terpasang dengan rata dan hasilnya bagus. Kemudian kita persiapkan tahap berikutnya, yaitu memasang cover. Sebelum kita pasang cover ini, kita melakukan laminating dulu, karena sesuai dengan spek buku yang kita buat. Jadi covernya ini menggunakan kertas art paper yang lebih tebal dari isi buku, yaitu sekitar 250 gram, dan dilaminasi. Jadi sesuai dengan spek yang diminta oleh customer. Jadi covernya ini menggunakan kertas art paper 250 gram dan dilaminasi glossy. Jadi laminasi itu ada yang glossy dan ada yang dope, teman-teman. Jadi yang glossy itu yang kilap, dan yang dope yang tidak kilap. Kita menggunakan mesin laminating yang standar aja ya, karena kita masih peralatan yang sederhana dan belum memiliki mesin laminating yang roll-rollan itu ya, yang besar, tapi hasilnya sama saja. Jadi kita menggunakan laminating yang kecil ini dengan tingkat kepanasan yang cukup untuk melaminasi cover buku. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan aktifkan tombol subscribe-nya dan notifikasinya, supaya kita tetap terhubung untuk belajar percetakan dan desain grafis bersama saya di channel Diwan Design Printing. Setelah selesai dilaminasi covernya, kemudian cover itu kita akan lipat. Untuk melipat atau menekuk cover ini kita bisa menggunakan korek gas atau punggung spidol ya teman-teman. Jadi dilipat pas di bagian batas tekukan buku itu supaya memudahkan kita dalam memasang cover. Karena cover ini ketebalannya lumayan tebal, jadi nanti pas kita pasang di jilid, biar lebih gampang, kita tekuk duluan. Kemudian tahap selanjutnya adalah memasang cover buku. Dan kali ini saya memasang cover buku dengan teknik rata bawah ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan video saya yang kemarin yang menggunakan sistem rata atas. Jadi caranya seperti ini. Kita kasih lem dulu bagian atas punggung buku.
kira-kira selebar dari lajur yang tadi kita pasang atau lebih sedikit dari ujung sampai ujung punggung buku. Kemudian kita pasang covernya yang tadi yang udah kita lipat ya. Jadi masangnya diratakan dengan ujung punggung buku, dan pada jilid kali ini saya menggunakan teknik rata bawah teman-teman. Kalau kemarin saya menggunakan rata atas, kali ini saya menggunakan teknik pasang cover dengan rata bawah, karena tergantung dari desainnya. Jadi saya mendesain covernya kali ini, patokan untuk jilidnya adalah bagian bawah buku. Setelah dikasih lem, kemudian digosok dengan menggunakan kain bekas, kemudian dibalik, lalu dilem lagi bagian belakangnya seperti tadi dengan lurus dan rata. Bagian punggung buku sama bagian tepi atas punggung buku kita lem dengan rata, lalu kemudian digosok lagi dengan menggunakan kain. Jadi digosok dengan berulang teman-teman sampai terlihat cover itu merata dan melekat kuat dengan isi buku. Kemudian kita coba lagi, caranya sama seperti tadi. Kita kasih lem di bagian tepi atas punggung buku, kira-kira selebar 1 cm ya, dan sepanjang dengan panjang buku. Dikasih lem dengan rata ya, dengan rata, jangan terlalu banyak, yang penting rata saja. Setelah itu kita pasang covernya, dipaskan dengan bagian bawah buku. Jadi bagian bawah buku ini jadi patokan untuk pemasangan covernya. Jadi nanti maksudnya pada saat motongnya juga nanti untuk patokan potongnya jadinya bagian bawah. Kemudian setelah itu kemudian digosok dengan kain bekas sambil agak ditekan sedikit supaya lebih ngepres antara cover dengan buku. Setelah itu kemudian kita lem lagi bagian belakangnya. Di bagian belakangnya sama punggung buku dan bagian tepi atasnya dilem rata. Dilem dengan rata. Kalau udah cukup rata dan lurus, kemudian kita gosok lagi dengan menggunakan kain sambil ditekuk. Jadi bagian yang belakang ini tadi kita belum menekuknya, jadi ditekuk pada saat dijilid ini supaya pas dengan ketebalan bukunya. Digosok berulang-ulang teman-teman sampai betul-betul sudah lengket atau melekat dengan isi buku. Jadi saya mengulas agak lama di tahapan pemasangan cover ini teman-teman, karena pada tahapan ini sangat menentukan dari hasil buku yang kita buat. Kalau kita sudah bisa memasang covernya dengan benar,
dan bagus, maka hasil yang kita dapatkan dari buku yang kita cetak juga akan bagus. Dan kalau kita sudah sering melakukannya, pasti akan terbiasa dan akan cepat kita melakukan pemasangan cover ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan aktifkan tombol subscribe-nya dan notifikasinya supaya kita tetap terhubung untuk belajar cetakan dan desain grafis bersama saya di channel Diwan Design Printing. Akhirnya semua buku sudah selesai dijilid. Sekarang tinggal kita masuk ke tahap paling akhir, yaitu finishing. Jadi finishing ini adalah untuk merapikan buku yang sudah kita cetak dan sudah dijilid. Sekarang kita akan melakukan pemotongan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita menggunakan sistem merata bawah tadi ya, pada saat jilidnya. Jadi cover itu dipasang rata dengan bagian bawah buku. Jadi sekarang pada saat motongnya kita pun menggunakan patokan bagian bawah itu sebagai patokan untuk mesinnya. Jadi bagian bawahnya yang rata itu adalah yang ditempatkan sebagai patokan untuk motongnya. Seperti ini ya. Jadi yang dipotong dulu itu bagian atasnya, sedangkan bagian bawahnya sebagai patokan di mesin supaya rata ya. Jadi harus ada bagian yang rata ya pada saat pemotongan buku sebagai patokannya. Oke teman-teman, demikian video bagaimana cara membuat atau mencetak buku dengan isi warna full color menggunakan jilid soft cover
Semoga teman-teman bisa mencoba dan semoga sukses. Salam desain printing. Thank you untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video baru aku lainnya. Ingat, subscribe itu